Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ini kita coba cek ya, cek unit. Ini udah 4 hari anginnya masih bertahan di 2000 tuh. Jadi ini manometer depan. Nah kemudian ini untuk valve. Untuk ventil valve-nya rekan-rekan, kalau mau powernya enggak kebesaran enggak kekecilan, itu yang keluar yang kelihatan kurang lebih sekitar 3 mili ya, 3 mili. Jadi ventil ini keluarnya 3 mili tuh, entah bocap maupun marauder. Ini yang kelihatan ventilnya 3 mili. Nah kebiasaan bocor itu kalau misalkan yang ini yang tipe manometer depan pengisian samping kanan, ini mini couplernya. Kemudian ini lubang transfernya, ini lubang transfer yang ketika ventil dipukul angin dari tabung keluar lewat lubang ini. Nah yang sering terjadi kebocoran di sini ya, karena valve-nya nggak nutup rapat. Kalau misalkan pas ngisi valve-nya nggak mau nutup, ventilnya dibantu ditarik pakai tang, kemudian kita pompa tuh. Karena untuk membuat teflonnya itu rapat, kita bantu tarik ventil ini menggunakan tang, atau coba kita putar-putar ventilnya ini biar teflon di dalamnya ketemu bagian rumah teflon yang nutupnya bisa paling rapat, sehingga ketika angin kosong diisi lewat pengisian dia mudah masuk. Karena kendalanya ketika kita punya senapan anginnya sampai kosong, itu begitu diisi nggak bisa langsung masuk ya, repot, harus ngisi pakai scuba. Kalaupun pakai pompa, pompanya harus cepat. Nah kebocoran pertama di sini karena valve-nya nggak rapat. Kebocoran kedua di pengisian. Di pengisian ini bisa dua kemungkinan, dari tengah maupun dari drat samping. Kalau dari tengah berarti teflon yang ada di dalam coupler ini bisa kemungkinan tersumbat kotoran, atau bisa kemungkinan dia posisi nutupnya miring. Harus kita lepas dan bersihkan, kemudian pasang lagi. Atau kita coba dorong dari lubang ini pakai kunci L yang kecil, dorong-dorong, kemudian kita isi sampai 2000 PSI, nanti dia biasanya nutup. Kalau keluarnya dari drat, ini tinggal dikencangkan saja couplernya. Nah itu ya. Kemungkinan keempat, kebocoran terjadi di sambungan antara rumah valve dengan pipa. Nah kalau ini sudah pasti o-ringnya yang harus kita ganti. Biarpun o-ring itu masih utuh, kelihatannya biasanya ada yang sobek sedikit tapi nggak kelihatan, harus kita ganti. Itu kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang kelima, di sambungan antara tutup pipa depan dengan pipanya ini. Sama, ini di sini ada o-ringnya juga di dalamnya, itu kita harus ganti o-ringnya. Nah yang perlu diperhatikan ketika kita ganti o-ring, itu kita ngelepasnya pas mau masang lagi agak diamplas ya. Drat yang ada di pipa diamplas pakai amplas halus, bersihkan ya biar benar-benar bersih. Ketika kita masang, kasih sealer, auto sealer yang warna hitam yang biasa buat masang kaca mobil. Nah dia akan membantu o-ring biar lebih tahan lama, karena ketika o-ring sealer itu sudah kering dia akan seperti karet tuh. Dan pada saat masang o-ringnya dia menjadi pelumas, karena ketika masih basah dia licin, sehingga kalau ada yang tajam pun dia nggak mudah tergores o-ringnya. Itu ya, dikasih sealer dan diamplas halus bagian dratnya. Kalau sudah terpasang, biarkan kira-kira 1 jam biar o-ringnya sealernya itu mengering. Kemungkinan kelima, ini biasanya bocor di manometer. Kalau bocor di manometer itu yang sering di dratnya, berarti dratnya kurang kenceng saja, dikencengin dikit. Sudah kenceng mentok tapi masih bocor, lepas, kemudian cek yang ada di dalamnya. Kalau pakai o-ring biasanya o-ringnya hancur. Nah kalau yang pakai teflon, teflonnya diganti aja. Kalau masanya terlalu kenceng, teflon perapatnya tertutup, manometernya nggak gerak, nanti nggak berfungsi karena nggak ada angin yang mengalir ke manometer.
Nah, kalau sudah terpasang seperti ini sudah sengaja kita biarkan 4 hari karena kemarin di konsumen katanya bocor. Ini udah 4 hari, anginnya masih tetap 2000, nggak ada kebocoran. Nah, kita coba rendam air ya. Kita coba rendam air di satu sisi ini. Kalau ada gelembung kecil ya, biarpun kecil banget itu tetap kebocoran. Nah, namanya bocor halus. Ini sama sekali nggak ada gelembungnya, nggak keluar gelembungnya, berarti udah aman, nggak ada kebocoran. Sisi depan oke, karena sisi depan itu kemungkinan bocor di manometer sama di ininya, drat pipanya. Kemudian yang sisi belakang ini ada kopler ya, koplernya di situ kalau ada keluar dari ujung kopler maupun drat kopler. Kemudian yang di bagian valve-nya juga nggak ada kebocoran. Ini ya rekan-rekan semua, kita ngecek kebocoran ujung depan dan belakang. Kalau kurang yakin pipanya ada yang bocor, direndam semuanya. Tapi kalau jarang kejadian pipanya yang bocor. Oke, itu aja rekan-rekan semua cara mengecek kebocoran. Pipa udah kita lepas dari chambernya dan udah seperti ini. Ini tekanan angin masih 2000, sudah 4 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.